Gerakan Kristen dan monumen-monumen Bizantin Tesalonika, Yunani. Kota Tesalonika terletak di Laut Aegea. Ditemukan pada tahun 315 sebelum Masehi, pelabuhan Laut Tesalonika dulu merupakan basis pertama penyebaran agama Kristen. Sebagai ibu kota kawasan Yunani Macedonia, Tesalonika adalah kota terbesar kedua di Yunani setelah Athena. Kota ini memiliki sejarah yang kaya di abad keempat sebelum Masehi. Nama kota ini diambil dari nama saudara perempuan Alexander yang agung. Seperti Konstantinopel, Tesalonika melewati periode pendudukan Roma, Bizantin, Ottoman, sampai menjadi Yunani modern di tahun 1921. Tesalonika dinyatakan sebagai situs warisan dunia di tahun 1988. Rasul Kristen Paul mengunjungi Tesalonika pada tahun 50 Masehi. Paul menggunakan kota ini sebagai basis misi penyebaran agama Kristen. Tesalonika menjadi kota terpenting kedua di masa Kekaisaran Bizantin, menyusul pembagian Kekaisaran Roma menjadi Roma bagian Barat dan Roma bagian Timur di tahun 395 Masehi. Selama periode 1000 tahun, seni Bizantin menghiasi kota, bersama dengan bangunan gereja yang banyak sekali. Ini adalah Rotunda, monumen gerakan Kristen tertua di Tesalonika. Monumen ini dibangun di abad keempat sebagai makam Kaisar Roma, Galerius. Galerius dikenal sebagai pelopor kampanye penyiksaan terhadap Kristen. Rotunda Tesalonika berperan dalam sejarah kota yang menggetarkan. Pernah menjadi monumen bangsa Roma dan gereja pertama Kristen. Selama periode Ottoman, bangunan ini diubah menjadi masjid. Gereja Santo Demetrius. Menurut tradisi, tempat ini adalah tempat di mana Santo Demetrius mati dengan dimartir pada tahun 306. Gereja pertama yang dibangun di Tesalonika didedikasikan untuk Demetrius dan dibangun pada abad ke-5. Bagian-bagian gereja pertama ini masih bisa dilihat di lantai bawah. Di abad ke-7, gereja-gereja yang ada di tempat ini berulang kali dibakar dan dibangun kembali sampai menjadi bangunan gereja yang ada sekarang. Ini adalah gambar kepingan batu Santo Demetrius. Masyarakat Tesalonika mendedikasikan kepingan batu bergambar Santo Demetrius pada gereja dengan harapan mereka mendapat perlindungan Santo dan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan. Gereja ini dibangun dengan gaya basilika. Basilika berasal dari kata Latin yang aslinya digunakan untuk menggambarkan bangunan publik Roma. Secara khas merujuk ke ruang pertemuan di mana hadirin bisa berkumpul untuk mendengarkan pidato. Jalan masuk berada di sisi barat, di mana altar ditempatkan di timur dalam sebuah area tertutup dengan semi kubah yang disebut atap yang melengkung. Susunan dasar ini menjadi model khas untuk desain di kebanyakan gereja Eropa. Gereja Santo Demetrius menampilkan semua karakter-karakter arsitektur dari desain Basilika Tesalonika. Lorong di antara deretan tempat duduk gereja dibagi dalam 2 tingkat ini menunjukkan pengaruh seni Bizantin. Gereja Akhiropoitos dibangun di abad ke-5 dan dibangun dengan gaya Bizantin masa awal. Nama Akhiropoitos berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dibuat oleh tangan manusia. Hal ini menyiratkan makna bahwa bagian dari gereja ini dibuat oleh Tuhan. Terdapat banyak kepingan batu yang penuh warna dari abad ke-5 yang menutupi lengkungan bagian dalam antara tiang-tiang gereja.
Gereja Osius David dibangun di periode yang sama dengan gereja Akhiroboitos. Lukisan dinding yang tidak ternilai abad ke-5 menggambarkan visi Nabi Ezekiel ditemukan di bawah lapisan plester selama masa perbaikan di abad ke-20. Selama abad ke-8 dan 9, Kekaisaran Bizantin diguncang gerakan menentang pemujaan simbol-simbol agama. Kampanye ini dilakukan untuk melenyapkan simbol-simbol keagamaan. Pada waktu itu gambar-gambar seperti Maria, Kristus dan gambar yang menampilkan simbol agama dilarang. Akibatnya, banyak patung-patung besar dihancurkan. Hiasan-hiasan ornamen di kapel-kapel di masa itu terbatas hanya dalam bentuk salib. Menyusul gerakan menentang pemujaan simbol-simbol agama, sebuah arah baru dalam ekspresi artistik berkembang di abad ke-9. Contoh nyata dari tren artistik baru ini adalah gambar perawan Maria dengan bayi Yesus di kapel gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia dibangun di abad ke-8. Gereja ini dibuat setelah Hagia Sophia yang agung di Konstantinopel. Letak gereja bergaya basilika ini tepat berada di tengah ibu kota Bizantin. Gereja basilika adalah gereja berbentuk persegi dengan sebuah kubah berada di tengah bangunan gereja. Bagian dalam gereja Hagia Sophia menggambarkan pergeseran dalam gaya arsitektur. Desain basilika memberikan jalan desain salib Yunani yang lebih baru. Pada langit-langit tengah kubah, terdapat mozaik yang disebut kenaikan Kristus. Ini adalah contoh seni pasca gerakan anti lambang-lambang keagamaan. Di abad ke-11, dibangun gereja yang dinamakan Panagia Kalkeon. Gereja ini melambangkan gaya salib Yunani dari arsitektur gereja. Gereja-gereja bergaya salib dipusatkan pada kubah yang melambangkan kerajaan langit. 4 sayap berukuran sama dan diperluas. Dari masa itu dan selanjutnya, desain salib Yunani menjadi desain klasik untuk semua gereja-gereja Bizantin. Seni Bizantin mencapai puncaknya selama abad ke-13 dan 14. Gereja Suci Para Rasul. Gereja ini awalnya berkait dengan biara. Dinding luar gereja ini memperlihatkan pola-pola batu merah geometris yang luar biasa. Dinding bagian dalam ditutupi lukisan dinding. Mosaik di bagian atas. Dan lukisan dinding di bagian bawah. Gereja ini diyakini sebagai salah satu gereja Kristen lengkap tertua di Tesalonika. Dibangun di abad ke-14, gereja Santo Nikolas Orpanos berdiri dengan sederhana di luar kota. Bagian luar bangunan yang biasa menyembunyikan kreativitas yang kaya akan lukisan dinding pada tembok bagian dalam gereja dan langit-langitnya. Era Bizantin berakhir di abad ke-15 dengan penaklukan Konstantinopel oleh Muslim di tahun 1451. Tesalonika sendiri dikepung dan diduduki oleh pasukan Islam. Sebagai pusat budaya, Tesalonika terkenal akan arsitektur Kristen Bizantinnya dan juga situs-situs arkeologi Roma, serta monumen dari zaman Ottoman. Tapi keterampilan brilian Kristen Bizantin melebihi arus silang sejarah dan terus membangkitkan rasa kagum bagi mereka yang melihatnya.